wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menjadikan manusia dan jin itu ada hidup kecuali untuk menyembah kepada kami. Maka tidak ada satupun purpose, tujuan daripada hidup kita kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kemudian menyembahnya dengan cara apa? Dengan keseluruhan hidup kita. Berarti tidur itu bisa jadi penyembahan kepada Allah kalau kita niatkan dan kita lakukan dengan cara yang benar. Berarti makan itu bisa jadi penyembahan kepada Allah kalau kita niatkan dan kita lakukan dengan cara yang benar. Berarti mohon maaf, beristri dan melakukan aktivitas-aktivitas suami istri itu termasuk mencubitnya, termasuk berguyon dengannya, termasuk bercanda dengannya, termasuk ketika kita muji-muji dia, termasuk kita ya segala macam lah. Itu termasuk bagian daripada penyembahan kalau kita niatkan dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini yang kemudian kita harus tahu ya. 24 jam sehari dan seterusnya sampai 365 hari dalam setahun itu semuanya adalah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti lingkup aturan Allah juga ada di situ. Setiap kehidupan kita ini adalah lingkup syariat Islam. Maka tidak ada satupun aktivitas yang tidak ada hukumnya di situ. Semua aktivitas ada hukumnya. Dan kita sudah tahu hukumnya salah satu di antara 5. 1 wajib, 2 sunnah atau mandub. Nah ini sunnah yang lain lagi ya, bukan sunnah yang tadi. Sunnah dalam arti mandub. Yang ketiga adalah mubah atau boleh. Yang keempat adalah makruh atau dibenci. Yang kelima adalah haram atau dilarang. Ini semua pasti ada hukumnya di antara 5 itu. Taunya dari mana? Dari belajar. Dari belajar fikih kita tahu misalnya contoh makan babi itu haram. Dari belajar fikih kita jadi tahu sebagian ulama mengatakan merokok itu makruh, sebagiannya lagi mengatakan merokok itu haram. Contohnya lagi misalnya kita jadi tahu bahwa kalau sholat rawatib itu adalah sunnah muakkad. Kita jadi tahu bahwa kurban itu sunnah muakkad. Kita jadi tahu bahwa akikah itu juga termasuk sunnah. Lalu kita jadi tahu sholat 5 waktu menjadi wajib. Kita jadi tahu main bola, nonton drakor, main Instagram itu menjadi sesuatu hal yang mubah. Kita jadi tahu gara-gara kita belajar. Nah, setelah kita jadi tahu, seluruh kehidupan kita ini berada dalam lingkup hukum syariat. Alias setiap aktivitas manusia itu pasti ada aturannya. Itu lingkup besarnya. Kalau gitu bagi-baginya berdasarkan apa? Oke, bagi-baginya berdasarkan kayak begini. Kita bagi 3 kehidupan kita. Kita bagi 3 kehidupan kita. Nanti akan saya sampaikan apa dalilnya. Kan kalau di dalam Islam kan mudah. Dari kemarin kita sudah bahas, kalau ada dalil, ikuti. Kalau nggak ada dalil, berarti jangan ikutin. Jadi intinya adalah dalilnya. Kita tuh taat sama Allah. Berarti kalau taat sama Allah harus ada dalilnya. Dalilnya di antara 4. Quran atau Al-Hadis, atau kemudian ijma' para sahabat atau qiyas. Oke, kita bahas. Hidup kita dibagi 3. Yang pertama adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan baik dan buruk. Berkaitan dengan baik dan buruk, hak dan batil, berkaitan dengan baik dan buruk, berkaitan dengan perkara-perkara yang ada dosa dan ada pahala. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, hidup kita itu berkaitan dengan masalah benar dan salah. Kalau bahasa Inggrisnya right or wrong, benar dan salah, atau tepat dan tidak tepat, gitu ya. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, itu berkaitan dengan sesuatu selain keduanya. Yang bersifat indah atau tidak indah, gitu kan ya, bagus atau tidak bagus dan seterusnya. Saya ulangi lagi, hidup kita itu senantiasa di antara 3. Pertama berkaitan dengan baik dan buruk. Yang kedua adalah tentang benar dan salah. Yang ketiga tentang indah atau tidak indah, bagus atau nggak bagus, jelek atau nggak jelek. Ya itulah segala macamnya. Oke, kalau gitu kita lihat. Yang pertama, berkaitan dengan hak dan batil, berkaitan dengan masalah baik dan buruk, maka tidak boleh ada satupun manusia yang ikut campur menentukan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menentukan mana baik dan berpahala, mana buruk yang dapat dosa. Perkara-perkara itu tidak boleh ada yang lain yang menentukan kecuali Allah. Maka kalau seandainya kita berbicara tentang masalah baik atau buruk, semua itu pasti ada hukum Allahnya. Dan Allah yang menentukan kesemuanya. Contoh misalnya, dari mana kita tahu sholat itu baik? Karena Allah yang menentukan. Dari mana kita tahu bahwa membunuh itu buruk? Karena Allah yang menentukan. Tapi bisa jadi baik? Bisa, kalau Allah menentukan. Dari mana kita tahu bahwa maling itu adalah sesuatu yang buruk? Karena Allah yang menentukan. Maka dalam perkara ini Islam sangat strict. Islam katakan al-haqqu mir rabbikum.
Sesungguhnya yang namanya kebenaran itu datang daripada Tuhan kalian, tidak datang daripada yang lain. Felix Xiao tidak bisa menentukan baik dan buruk. Bahwa kemudian saya tidak bisa menentukan yang mana yang dosa dan yang mana yang pahala. Semuanya adalah hak prerogatif Allah dan tidak boleh ada satupun manusia yang menentukan itu. Pernah terjadi ketika kemudian kasusnya Adi bin Hatim yang sudah saya ceritakan sebelumnya, yang di dalam surat At-Taubah Allah sampaikan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang itu, Nasrani dan orang-orang Yahudi, mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan menjadikan pembesar-pembesar mereka itu sebagai kemudian penentu-penentu benar dan salah, penentu-penentu hak dan batil, penentu-penentu baik dan buruk selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, aktivitas kayak gini menentukan halal dan haram tidak boleh oleh manusia. Tidak boleh oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya, ini yang pertama. Al-haq dan batil gitu kan. Al-batil dan al-haq ini semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal yang kedua, dalam urusan benar dan salah, right or wrong, maka Allah dan Rasulnya memberikan hukum syariat ini pada para ahlinya. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melihat orang lagi menyerbukkan kurma. Maka kemudian Rasulullah sampaikan, ngapain? Sudah biarkan aja, biarkan alamiah aja. Maka kemudian orangnya bilang, kalau tidak saya lakukan penyerbukan ini ya Rasulullah, maka tipe yang ini tidak akan berbuah. Maka Rasulullah menyatakan pada dia, ya sudah, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Maka kamu lebih tahu atas urusan atas urusan dunia kalian. Kamu lebih tahu tentang urusan kamu ini. Karena kamu ahli di dalam bidang pertanaman, maka kamu buatlah seperti yang kamu suka. Maka ini adalah berkaitan dengan masalah ahli. Yang kedua, kalau ini berkaitan dengan masalah benar dan salah, serahkan pada ahlinya. Jangan tanya kepada Al-Quran. Jangan buka Al-Quran, tanya sama ahlinya. Akar pangkat 4, tanya sama ahli matematika. Akar pangkat 91, tanya sama matematika. Jangan buka Al-Quran surat ke-9 ayat ke-1 jawabannya apa. Jelas ya? Maka kadang-kadang ini kebalik-balik. Ada orang pernah nanya pada saya, Ustadz, mohon maaf Ustadz, besok saya mau ujian. Apa ayat yang harus dibaca? Saya bilang belajar. Karena sebab akibat itu berkaitan dengan masalah right and wrong. Jawaban Anda itu sangat tergantung dengan benar dan salah, maka belajar. Setelah belajar ya kalau doa mas, setiap hari kita juga harus berdoa untuk kemudian kelancaran urusan-urusan kita. Minta ampun pada orang tua dan segala macam, itu mah memang juga harus. Tapi yang berkaitan dengan benar dan salah, Anda harus belajar. Contoh lagi kayak gini, Anda mau bangun rumah. Anda mau bangun 3 tingkat di sebuah tempat. Tempatnya misalnya contoh tanahnya di daerah Bogor taruhlah misalnya. Jangan kemudian buka Al-Quran. Berapa jauh Anda harus untuk bikin fondasi? Jangan buka Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran dan juga Al-Hadis, Allah dan Rasulnya sudah nyuruh Anda untuk nyari ahli di situ. Cari ahlinya, tanya pada dia, saya mau bangun rumah 3 tingkat, saya harus bangun fondasi sampai berapa dalam? Maka dia yang bisa jawab. Jangan kebalik-balik. Dalam urusan baik dan buruk Anda nanya ahli. Salah. Ini mohon maaf ya Pak Ahli, saya mau nanya, kalau membunuh orang tuh boleh atau tidak? Manusia nggak tahu. Tanya Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya sudah menuliskan itu atau sudah memberitakan itu. Nanti salah lagi kayak kemarin saya tuh kadang-kadang, kadang-kadang kita tuh kalau ngomong maksudnya di kepala dengan apa yang kita sampaikan kadang-kadang selip. Nah itu dimanfaatkan orang. Jadi saya ulang lagi ya, Allah dan Rasulnya sudah menurunkan apa yang kemudian aturan-aturannya untuk kemudian diartikan oleh manusia-manusia untuk memberikan hukum dalam perkara-perkara baik dan buruk. Maka kalau perkara-perkara baik dan buruk jangan tanya manusia, jangan percaya sama manusia. Ada manusia yang bilang misalnya, oh kita tuh nggak boleh kayak begini karena ini negara adalah negara Indonesia. Karena negara Indonesia berarti kita harus pakai hukum konstitusi di atas hukum agama. Nggak bisa. Dalam Islam hukum agama perkara baik dan buruk itu harus nurut Islam. Kenapa? Karena seorang Muslim, dia ketika mati, dia tidak akan ditanya tentang konstitusi. Yang dia ditanya adalah perbuatannya sesuai nggak dengan apa yang Allah turunkan. Karena Allah sudah sampaikan, fahkum bainahum bima anzalallah. Maka hukumilah di antara kalian dengan menggunakan hukum Allah, bukan hukum yang lain. Maka baik dan buruk itu harus menggunakan apa yang telah Allah turunkan. Memutuskan di antara manusia tentang perkara baik dan buruk itu harus dengan Allah turunkan. Tapi berkaitan dengan masalah benar dan salah, maka carilah ahlinya di situ. Jangan sok tahu, jangan bisa-bisaan. Kalau misalnya untuk masalah ekonomi, mau buka usaha, mau buka bisnis, tempatnya di mana, modalnya berapa, cara dagangnya gimana, jangan
Jangan minta wiridan, tapi datengin ahli bisnis. Tanya pada dia bagaimana caranya untuk buka bisnis yang bagus. Jangan kemudian kita malah buka Quran terus baca dan segala. Enggak, itu enggak berkaitan dengan benar dan salah. Tapi boleh nggak, Ustaz? Boleh saja. Ujung-ujungnya rezeki semua dari Allah. Toh kita mau bisnis, kita nggak bisnis, kita tetap aja taat sama Allah kan. Kita bisnis, kita nggak bisnis, toh tetap aja kita sedekah kan. Kita bisnis dan nggak bisnis, toh tetap aja kita tahajud kan, gitu loh maksudnya. Artinya ini kemudian cara Islam mengaturnya. Maka ketika ketika Rasulullah menyampaikan antum a'lamu bi umurid dunyakum, Anda lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ini artinya membagi. Kalau orang ahli itu harus dilibatkan dalam perkara-perkara keahlian. Contoh lagi misalnya, suatu saat ketika perang Badar. Ketika perang Badar, maka kemudian Rasulullah punya suatu strategi. Ketika melihat strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para sahabat bertanya pada Rasulullah. Ketika sudah melihat, ini ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon maaf, ini wilayah wahyu atau ini cuma pendapat manusia? Ini wahyu atau pendapat manusia? Ibaratnya gini, para sahabat sedang berkata, ya Rasulullah, ini wilayah baik dan buruk atau wilayah benar dan salah, gitu ya? Ini wilayah pertama atau wilayah kedua? Karena para sahabat tahu kalau ini wilayah pertama, nggak bisa diprotes. Tapi kalau ini wilayah yang kedua, ini bisa diprotes. Karena Rasulullah tetap manusia biasa, yang punya pengetahuan. Walaupun pengetahuan beliau dibimbing oleh wahyu. Makanya mereka tanya, ini wahyu atau bukan? Maka Rasul bilang, ini strategi manusia biasa. Ini strategi saya. Nah, kata para sahabat, kalau ini strategi, berarti ini masuk wilayah yang tadi kan ya? Wilayah yang bersifat benar dan salah. Maka saya punya strategi yang lebih bagus. Kan gitu kan ya? Maka para sahabat nanya dulu, kalau ini sudah keputusan Allah, oh nggak bisa, kita ubah-ubah nggak bisa. Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, tidak pantas bagi orang-orang mukmin dan mukminat yang ketika mereka sudah diamanai oleh Allah dan Rasulnya suatu keputusan, mereka punya keputusan yang lain, nggak bisa. Tapi kalau ini bersifat manusiawi, bersifat benar dan salah, mereka bilang, saya punya sebuah strategi yang lebih jos, gitu kan? Gimana ya Rasulullah? Oh boleh, silakan saja kata Rasulullah. Gimana strategimu? Itu Rasulullah. Tapi kalau berkaitan dengan masalah wahyu, udah berkaitan dengan yang bagian pertama, nggak ada tawar-menawar. Ketika perjanjian Hudaybiyah, itu sahabat-sahabat banyak yang hatinya itu nggak plong. Banyak yang hatinya itu masih ganjel. Termasuk yang paling besar ganjelannya adalah Umar bin Khattab. Umar orang paling berani. Dia menyaksikan bahwa kemudian ketika perjanjian Hudaybiyah itu banyak hal yang dia nggak suka. Dia merasa Rasulullah benar-benar punya posisi negatif di situ. Udah mau nyabut pedang aja kerjaannya. Mau dipenggal itu kemudian Suhail bin Amru ketika perjanjian Hudaybiyah. Tapi Rasulullah tahan-tahan. Setelah selesai perjanjian Hudaybiyah dia masih ganjel. Maka dia datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, apa kamu nggak ganjel? Kira-kira gitulah. Ya saya mah kalau sudah Allah dan Rasul putuskan mau gimana lagi? Saya ikut aja. Lalu kemudian Umar datang pada Rasulullah. Lalu bertanya pada Rasul dengan satu pertanyaan yang agak ngegas. Apa pertanyaannya Umar? Umar bertanya gini, ya Rasulullah, benar nggak kamu Rasulullah? Kata Rasulullah, iya. Saya Rasulullah, biasa aja gitu kan ya. Iya saya Rasulullah. Benar nggak bahwa kita akan dimenangkan atas mereka? Benar. Bukankah mereka itu adalah orang-orang kafir? Iya. Dan kita beriman? Iya. Kenapa kamu terima? Rasulullah berkata, ini sudah keputusannya Allah. Kalau sudah keputusannya Allah, mau apa lagi? Gitu loh. Kalau sudah keputusan Allah, ya tugas kita cuma meyakini bahwa di keputusan ini akan ada hasil yang terbaik. Dan memang iya, pada ujungnya Umar nyesel dan dia berkata, waduh, saya tuh kenapa ya bisa berlaku kayak begitu? Kenapa? Karena ujung-ujungnya perjanjian Hudaybiyah itu maknyus. Kenapa? Karena aturan Allah. Karena Allah yang paling tahu tentang manusia. Dan Allah paling tahu tentang apapun yang terjadi. Maka pasti baik bagi manusia. Maka keyakinan orang muslim kalau sudah keputusan Allah pasti manfaat. Pasti maslahat. Tapi kalau sudah maksiat kepada Allah, tidak ada kebaikan di situ. Tidak ada kebaikan di dalam sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang muslim tuh gitu. Lihat dulu ini wilayah pertama atau wilayah kedua nih. Kalau wilayah pertama itu wahyu, ya sudah, sami'na wa ata'na. Walaupun saya punya pendapat yang lain, sami'na wa ata'na. Tapi kalau sudah wilayah yang kedua, oke, kita adu data. Ayo kita adu data. Ayo kita adu strategi. Ayo kita adu yang paling ahli siapa di bidang ini. Nggak apa-apa. Akar pangkat 91, debatlah di situ. Karena itu berkaitan dengan benar dan salah. Tapi jangan pernah debat tentang baik dan buruk. Tentang al-haq dan al-batil. Itu semua sudah Allah yang menentukannya. Itu pertama dan kedua. Kalau yang ketiga apa? Wilayah yang ketiga adalah wilayah yang ya semua orang bisa terlibat di situ. Tentang jelek dan tidak jelek, bagus dan tidak bagus, indah dan tidak indah. Di situ wilayah lampu merah. Yang tadi ditanyain itu loh. Di situ wilayah lampu merah. Jadi lampu merah itu cuma masalah kesepakatan.
Dan kesepakatan itu Allah dan Rasulnya udah nyerahin siapapun boleh kalau kesepakatan. Kita mau ngangkat ketua kelas siapa, itu bukan hukum Allah. Kenapa? Itu kesepakatan juga boleh, nggak ada masalah. Saya mau ngangkat ini aja karena ganteng, ya nggak apa-apa. Saya mau ngangkat ini aja karena dia pintar, ya nggak apa-apa. Terserah. Karena itu, oke, kita mau bentuk majelis taklim, baju kita boleh nggak warna merah dan biru, Ustadz? Boleh saja, nggak ada masalah. Tergantung kesepakatan Anda. Nggak perlu pakai hukum Allah di situ. Karena itu masalah kesepakatan, dan kesepakatan semua orang bisa bersuara, semua orang bisa berselera di situ. Nah, kalau gitu letaknya musyawarah tuh di mana? Letaknya musyawarah itu di wilayah nomor 2 atau wilayah nomor 3. Di situ Anda bisa bermusyawarah. Tapi kalau sudah wilayah nomor 1, nggak ada musyawarah. Jadi contoh, kalau situasi normal, nggak ada COVID, besok hari Jumat. Besok Jumat kira-kira kita sholat Jumat atau tidak? Mari kita musyawarahkan. Antum sudah sesat. Paham ya? Jadi bermusyawarah dalam perkara yang sudah wajib. Kita nanti malam, nanti kita maghrib sholat nggak ya? Kita musyawarah dulu yuk. Nggak bisa. Kenapa? Musyawarah itu cuma dalam perkara-perkara nomor 2 dan nomor 3. Tapi dalam perkara sudah ditentukan oleh Allah, gimana caranya musyawarah? Orang sudah diwajibkan, mau dimusyawarahkan. Kita musyawarah, kita mau ikut Ramadan puasa wajib nggak? Itu nggak perlu dimusyawarahkan. Memusyawarahkan sesuatu yang sudah jelas, itu namanya pembangkangan. Malah namanya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada masalah. Nggak semua aturan bukan aturan Islam. Nggak semua aturan-aturan yang tidak ada di dalam Al-Quran itu semuanya adalah aturan togut. Nggak gitu juga. Termasuk yang namanya lampu merah, termasuk KTP, termasuk urusan administrasi, termasuk urusan-urusan bersifat umum. Semua itu adalah berkaitan dengan kesepakatan saja, berkaitan dengan musyawarah. Nah, makanya kemudian kalau kita mau belajar, kita harus belajar benar-benar sampai di titik mana kemudian kita memahami bahwa ini aturan Allah yang berkaitan dengan yang bagian pertama, yang bagian kedua yang mana, dan bagian yang ketiga yang mana. Nah, mudah-mudahan kita diberikan Allah kemudahan untuk senantiasa tawadu, untuk senantiasa membuka diri kita untuk mau belajar dan tidak menjadi orang-orang yang tertipu dengan amal-amal dan tertipu dengan keyakinannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memperbaiki niat dan memperbaiki amal kita senantiasa. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim, senantiasa kita ulang-ulangi bahkan hampir di setiap episode, kaifa daraballahu mathalan. Bagaimana Allah tuh membuat sebuah percontohan atau sebuah perumpamaan. Kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya yang namanya kalimat yang baik ataupun syahadat ketika diucapkan oleh seorang muslim itu akan menjadi seperti sebuah pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulahinim bi'idni rabbiha. Dan sudah berkali-kali pula saya mengingatkan, tapi nggak ada masalah, mudah-mudahan lebih masuk ketika kita ulang-ulangi, bahwasanya akar itu adalah seperti akidah. Karena perkaranya tidak kelihatan, perkaranya goib, tapi menentukan apapun yang ada di atas. Sedangkan syariat Islam dan akhlak itu berada di atas, seperti batang dan buah. Tapi teman-teman sekalian, kita walaupun pembahasannya kita pisah-pisah antara akar, lalu kemudian batang dan cabang, serta buahnya, tapi pembahasan kita adalah sama. Pembahasan kita tentang Islam. Islam itu ibarat sebuah pohon yang ditanam untuk membuahkan, atau ditanam untuk diambil manfaatnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyifati seorang muslim, dia mensifati dari segi kebermanfaatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan muslim, al-muslimu man salimal muslimun min lisanih wal yadih. Sesungguhnya seorang muslim itu siapa yang bisa menyelamatkan kaum muslimin yang lain, baik dari lisannya maupun dari tangannya. Berarti kebermanfaatan bagi orang lain. Maka kalau kita berbicara tentang Islam, kita harus berbicara dari keseluruhan. Yaitu Islam itu seperti sebuah pohon yang ujung-ujungnya kita harapkan buahnya dari sana. Tapi kalau kita berpikir terbalik, maka buahnya tidak akan bisa untuk ranum, tidak akan bisa untuk bagus, tidak akan bisa untuk maksimal sebelum kita menumbuhkan batang dan cabang yang mengarah ke udara, yang mengarah ke langit supaya bisa berfotosintesis, mempunyai energi, lalu kemudian bisa membuahkan sesuatu. Dan sesungguhnya cabang-cabang ini dan juga batang ini juga tidak akan bisa maksimal kalau dia tidak berakar pada sesuatu, akar yang sangat kuat dan sangat sabit, sangat kokoh gitu kan ya. Maka semuanya berasal dari akar.
Maka kalau kita membahas tentang syariat, syariat tuh nggak akan kemana-mana kecuali pasti dari akar. Itulah namanya radikalisasi, gitu kan. Jadi kalau radikal tuh ya nggak serta-merta harus disalahkan sebenarnya, kecuali kalau memang konsep atau pandangan atau istilah radikal itu dihubungkan dengan sesuatu kekerasan atau sesuatu yang bersifat terorisme. Memang kita tidak akan pernah untuk mentolerir itu. Tapi sesungguhnya kata-kata radikal yang pertama kali digunakan untuk suatu perbuatan yang punya sebuah dasar. Jadi sebuah cara pandang. Ibarat kalau seandainya pohon itu harus punya akarnya, baru batangnya bisa berdiri. Islam juga sama. Setiap syariat itu pasti harus berakar pada akidah yang benar. Tapi kalau seandainya dia tidak berakar pada akidah yang benar, maka dia ibarat pohon tapi nggak ada akar, mudah tumbang. Dia berusaha untuk menaati syariat, dia berusaha untuk rajin sholat, rajin puasa, rajin tahajud, rajin sedekah, tapi ternyata dia nggak punya keimanan yang kuat, dia tidak punya akar yang kuat, maka ini ambiar kalau bahasa anak zaman sekarang. Nah, artinya teman-teman sekalian, kalau kita balikin lagi, kalau kita berbicara tentang syariat yang kemarin, syariat itu senantiasa berada dalam 3 daerah. Kita sudah bahas. Yang pertama adalah wilayah di mana kita memutuskan perkara baik dan buruk, atau yang mana yang berpahala, yang mana yang berdosa, maka ini harus senantiasa menggunakan hukum Allah. Yang kedua, wilayah di mana kita menentukan benar dan salah, right or wrong, atau bahasa Indonesia tepat atau tidak tepat. Nah, itu wilayah-wilayah sains, wilayah-wilayah yang bersifat ilmu pasti, matematik, fisika, dan segala macam. Ini diserahkan pada ahlinya. Sedangkan wilayah yang ketiga, di mana kita menentukan yang mana yang baik, yang mana yang enggak, yang mana yang apik, yang mana yang enggak, yang mana yang bagus, bagus dan enggak, apik atau enggak, indah atau enggak. Nah, ini wilayah di mana kita bisa berdiskusi, di mana kita bisa bernegosiasi, wilayah di mana kita bisa bermusyawarah. Kenapa? Karena semua orang punya selera yang berbeda-beda dan selera memang nggak bisa dipaksa. Maka di situ boleh kita untuk menentukan secara bebas tanpa terkait ilmu, tanpa terkait ahli, dan tanpa terkait hukum Allah. Tapi kalau sudah wilayah pertama yang berkaitan dengan baik dan buruk, maka seharusnya memang menggunakan hukum Allah, karena Allah yang paling tahu tentang manusia. Dan wilayah yang kedua, maka Allah dan Rasulnya menyerahkan pada ahlinya. Artinya ahlinya harus berbicara. Contoh misalnya, kalau kita sedang berbicara tentang arsitektur misalnya, kita pengen bangun masjid di satu tempat dan satu tempat tuh punya karakteristik segini misalnya, bagaimana cara kita untuk membuatnya? Maka kita tanya pada 1000 orang yang nggak punya ilmu tentang teknik sipil. Taruhlah ya, 1000 orang yang tidak punya ilmu tentang teknik sipil itu sepakat bahwa kita harus bangun fondasinya 2,5 meter saja. Sedangkan ada seorang arsitek dan seorang teknik sipil, mereka kemudian berembuk. Setelah mereka berembuk tentang apa yang pengen dibangun, 2 orang itu saja lalu mengatakan tidak, kita harus buat fondasinya 15 meter misalnya, taruhlah. Berarti yang dipilih pendapatnya berdasarkan cara pandang Islami adalah pendapat ahli yang 2 orang ini, walaupun yang 1000 orang itu bilang 2 meter atau 2,5 meter. Yang jelas dalam wilayah yang kedua ini adalah yang didengarkan para ahli melebihi segala-galanya. Tapi dalam perkara-perkara yang lain, kalau berhenti itu warnanya, lampunya warna apa? Warna merah. Boleh nggak diubah? Boleh-boleh saja, tergantung kesepakatan. Kalau misalnya besok Indonesia sepakat bahwa hijau tuh artinya hati-hati, lalu merah tuh artinya jalan, lalu kuning tuh artinya berhenti, ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah, karena nggak berkaitan dengan hukum Allah. Yang namanya KTP, perkara-perkara administratif ataupun aturan kantor, itu bukan berarti kemudian kalau kita tidak taat kalau kita taati berarti kita seolah-olah menaati peraturan selain Allah. Nggak gitu. Kantor masuk jam 8 pagi, lalu kemudian kita bilang saya menolak untuk masuk jam 8 pagi. Kenapa? Karena ini bukan hukum Allah dan saya tidak wajib untuk berhukum pada hukum Allah. Itu salah pernyataannya. Kenapa? Karena ini tidak berkaitan dengan baik dan buruk, tidak berkaitan dengan benar dan salah, tapi berkaitan dengan apik dan gak apik, bagus atau tidak, hanya peraturan administratif belaka. Nah, maka kalau kita sudah bahas ini teman-teman sekalian, saya pengen ngasih tahu satu hal. Kalau kita ibaratkan Islam itu adalah sebuah pohon, maka apalah gunanya ada akar kalau seandainya dia tidak muncul ke atas, lalu kemudian membentuk batang, lalu dia tidak berbuah dan memberikan kebermanfaatan. Apa gunanya?
Sedangkan kalau seandainya kita sudah bahas bahwa pohon yang dimaksud dalam kalimat thayyibatan ka syajaratin thayyibah, pohon yang baik itu adalah hasil daripada perkataan yang baik, dan ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa pohon ini adalah pohon kurma alias pohon yang punya buah, dan buahnya diharapkan. Dan di Arab sono ketika mereka nanam kurma, ketika pohon kurma ini tidak berbuah, mereka akan cabut dan ganti dengan pohon yang lain. Kenapa? Karena yang diharapkan adalah buahnya. Pertanyaannya, ini akidahnya sudah sempurna banget nih. Ini keimanan terhadap Allahnya sudah 100% nih. Ini keyakinan terhadap Allah sudah nggak perlu dipertanyakan. Dia yakin 100% siap untuk mengorbankan apapun, dan dia sudah benar-benar punya argumen bahwa Tuhan itu hanya Allah, agama itu hanya Islam. Tapi dia tidak mau melaksanakan syariat. Itu sama aja kayak kurma yang sudah berakar luas tapi nggak ada batangnya di atas. Batangnya aja nggak ada, apalagi buahnya. Sedangkan batang itu hanya perantara untuk buah. Makanya di dalam Islam, banyakkan amal-amal soleh itu ada Allah kemudian terangkan di belakangnya. Contoh misalnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah orang daripada perbuatan keji dan munkar. Contohnya lagi misalnya, puasa la'allakum tattaqun. Sesungguhnya puasa itu diperintahkan agar kalian menjadi bertakwa. Dan takwa ini dijelaskan. Apa itu takwa? Bisa memaafkan orang lain, bisa berbagi pada orang lain, bisa untuk kemudian husnuzon pada orang lain dan segala macamnya. Maka kalau kita kembalikan lagi pada contoh yang tadi tentang pohon kurma, maka akar itu dibuat untuk punya batang. Lah kalau seandainya akar itu ada dan sempurna tapi batangnya nggak pernah mewujud, apalagi buahnya, maka untuk apa punya akar? Dengan kata lain, untuk apa kita belajar tentang keimanan? Untuk apa kita memperbaiki tentang keimanan? Untuk apa kita meyakini tentang masalah iman atau masalah akidah? Tidak lain dan tidak bukan untuk supaya ibadah kita jejak, untuk supaya amal soleh kita tuh benar-benar firm, untuk supaya amal-amal ibadah kita, amal-amal syariat kita tuh benar-benar kita yakini. Artinya, kalau seandainya orang tidak membahas akidah, dia pasti akan merasa ragu. Gue sholat ini penting atau tidak ya? Gue ini nutup aurat ini harus atau enggak? Jangan-jangan lebih baik orang-orang yang nggak nutup aurat, karena orang nggak nutup aurat tapi dia banyak sedekah. Sedangkan saya nutup aurat tapi nggak sedekah, mendingan dia dong. Lama-lama dia jadi ragu dengan satu pertanyaan. Lebih baik mana? Orang nggak nutup aurat tapi dia secara umum universal baik, atau ada orang yang nutup aurat tapi dia judes? Maka ini dia nggak yakin. Kenapa? Karena akidahnya masih bermasalah, akidahnya masih banyak pertanyaan. Tapi ketika akidahnya benar, itu membuat amal solehnya menjadi yakin, amal solehnya menjadi menenangkan, amal solehnya menjadi tidak ada keraguan. Maka akar itu untuk menopang amal soleh. Untuk apa kita berbuat amal soleh? Supaya ada buah yang bisa dinikmati oleh orang lain, supaya ada kebaikan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Ini konsep Islam. Nah, di situ letak problemnya. Problemnya dimulai ketika Anda sudah mulai mau muncul ke atas tanah. Di situ problemnya bermula, karena problem itu bermula dari gesekan dengan orang lain. Coba lihat gini, teman-teman sekalian. Kalau kita berbicara tentang Islam, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama-tama mendakwahkan, ada nggak halangan kepada Rasulullah? Nggak ada. Rasulullah itu adalah orang yang paling terhormat di kaumnya. Beliau Bani Quraisy. Beliau Bani Quraisy, dan selain Bani Quraisy apa? Bani Hashim. Setelah Bani Hashim, beliau ini adalah orang paling mulia di antara Bani Hashim. Maka secara nasab tidak ada celahnya sama sekali. Secara nasab nggak ada celah, secara akhlak nggak ada celah, secara penampakan itu sangat-sangat ranggi, sangat-sangat dirindukan orang, sangat-sangat menyenangkan menatap wajahnya Rasulullah. Nah, tapi beliau tetap dibully. Kapan dibulinya? Dibulinya beliau ketika beliau mulai menyuarakan syariat. Beliau mulai untuk muncul ke permukaan. Beliau mulai untuk menampakkan bahwa akidah ini menuntut adanya sebuah pengamalan syariat. Sedangkan sebelum beliau melakukan itu, beliau tenang-tenang saja. Beliau tidak diganggu oleh orang. Orang tahu ada Nabi Muhammad yang kemudian membawa satu pemikiran baru, membawa suatu keyakinan baru. Tapi orang-orang nggak ganggu Nabi Muhammad, karena belum sampai kepada penerapan syariat. Jadi teman-teman juga tahu, apa yang nggak boleh ketika kita itu kemudian melakukan sesuatu, ya syariat itu tadi. Kalau kita cuma omong akidah, kalau kita cuma omong ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah secara biasanya, kita tidak akan pernah mendapatkan gesekan. Kita nggak akan pernah mendapatkan tantangan. Kita nggak akan pernah dipersekusi. Anda bahas saja tentang sholat, Anda nggak akan pernah dipersekusi. Anda bahas saja tentang sedekah, Anda tidak akan pernah dipersekusi. Tapi begitu Anda bicara bahwa hukum Allah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya sedekah, bukan hanya tahajud,
tahajud, maka mulailah orang-orang kemudian mempermasalahkan. Kenapa? Selalu ada yang terganggu ketika orang-orang berbicara tentang penerapan Islam. Yakin nggak apa-apa, asal jangan diterapkan. Ini yang menjadi problem. Makanya wajar ketika Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang pendeta namanya Waraqah bin Naufal, maka Waraqah ini berkata bahwasanya apapun yang dibawa oleh para nabi itu pasti akan dipermasalahkan. Bahwa nabi dimanapun dan nabi kapanpun senantiasa akan berhadapan dengan sebuah status quo. Status quo yang ingin mempertahankan kezaliman. Karena agama yang dibawa oleh para nabi pasti membawa sebuah perubahan, pasti membawa sebuah kebaikan. Apalagi Islam, sebuah ajaran akhir zaman. Maka Islam mengatur tuh gimana agar kemudian misalnya ekonomi bisa fair, bagaimana agar orang-orang tuh bisa hidup baik, bagaimana pemerintahan tuh agar nggak banyak bohongnya, bagaimana pemimpin itu supaya nggak banyak nipunya dan segala macam. Ini semua diatur oleh Islam, sistemik. Dan dia bukan hanya mengatur dari segi akhlak, tapi dia menyediakan sebuah sistem. Ibaratnya kalau orang lagi racing, itu Islam nggak hanya mempermasalahkan siapa yang racing, tapi mobil racingnya juga diatur oleh Islam. Bagaimana sistemiknya, semuanya itu diatur oleh Islam. Nah, ketika Rasulullah baru mulai ngomong tentang kesetaraan, ketika beliau bawa tentang kesetaraan wanita dengan laki-laki, baru mulai bermasalah. Ketika Rasulullah bawa tentang haramnya riba dan bagaimana sistem ekonomi yang fair, baru muncul masalah. Ketika Rasulullah bawa tentang tidak ada yang namanya perbedaan antara orang berkulit hitam dan orang berkulit merah, dan orang berkulit putih dan orang berkulit kuning, itu baru bermasalah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menampakkan keyakinannya dalam bentuk penerapan syariat, dan dengan penerapan syariat ini mereka tahu, orang-orang yang jahat itu tahu bahwa aturan mereka akan tergeser. Ketika orang membandingkan head to head antara aturan Allah dengan aturan manusia, maka aturan manusia ini kelihatan banget kelemahannya. Aturan manusia kelihatan banget parahnya. Karena itulah kemudian orang pasti akan memilih aturan Allah, pasti akan memilih syariat Islam. Ibarat kalau ada pohon tadi, balik lagi, Islam adalah sebuah pohon, mereka udah lihat, oh ini pohonnya lebih keren, ini pohonnya lebih kokoh, pohonnya lebih bagus, dan kayaknya buahnya lebih banyak, dan memang lebih bermanfaat. Maka mereka akan milih pohon yang kayak gini daripada pohon yang abal-abal. Nah, artinya ini yang kemudian dibawa oleh Islam. Syariat itu ketika ditampakkan pasti akan menghasilkan masalah, dan itu sudah dari dulu. Maka dulu ketika misalnya suatu waktu ceritanya pernah kemudian bapak saya sama ibu saya ngajak saya jalan-jalan. Ketika ngajak saya jalan-jalan, kita beli baju, setelah itu kita duduk-duduk di mall itu, kemudian ini ceritanya belum COVID ya. Lalu kemudian ibu saya bilang, "Lik, berhentilah terlalu vokal, Lik. Udah berhenti aja. Kalau kamu mau yakin dengan agamamu Islam, yakinin aja. Mau sholat ya sudah sholat aja. Doa ya doa aja sama Tuhanmu. Tapi kamu jangan vokal. Kamu jangan mengkritik terus tentang segala sesuatu." Saya bilang, tapi ini kan benar, Mi. Artinya ini kan ada di dalam ajaran agama Felix. Lalu kemudian Felix mendapati satu fakta yang tidak sesuai dengan ajaran agama Felix. Ya, Felix harus ngomong dong. Saya bilang gitu sama ibu saya. "Iya, tapi kamu tuh terlalu vokal. Kamu tahu nggak, ibumu ini sudah sakit jantung. Nanti kalau ada apa-apa gimana?" Saya bilang, "Iya, tapi saya nggak bisa diem ketika saya tahu yang benar dan saya nggak ngomong." Nah, ini kemudian yang saya sampaikan. Lalu kemudian dia bilang, "Ah, kamu tuh bantah terus sama ibumu. Kamu itu nggak pernah ngerti. Kamu itu segala macam, fanatik, radikal, segala macam." Lalu kemudian saya bilang, jalan-jalannya para nabi itu ya begitu. Saya bilang sama ibu saya, Yesus Kristus itu juga begitu. Coba Anda baca sejarah-sejarah para nabi, termasuk Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Dia menampakkan sebuah kritik. Dia menampakkan ketika dia punya satu keyakinan, dan keyakinan itu mengajak pada satu amal soleh. Yang tadi saya bilang, keyakinan kan level yang nggak kelihatan, level akidah, level akar. Tapi ketika ini sudah memberikan sebuah tuntutan untuk diamal solehkan, maka kemudian Isa Al-Masih mengkritik apa yang dilakukan oleh orang-orang Romawi, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ketika dia melihat satu hal yang nggak beres, yang nggak sesuai harusnya dengan apa yang dia bawa, yaitu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia kritik, dan dia kemudian kasih tahu yang mana yang benar. Nah, apa yang terjadi kemudian? Orang nggak suka. Ketika orang nggak suka, akhirnya kemudian ya ceritanya kalau menurut orang-orang Kristen, Yesus Kristusnya disalib. Kalau menurut orang-orang Muslim, Yesus Kristusnya nggak disalib dan nggak mati, kan gitu kan ya. Tapi ya intinya adalah setiap nabi itu membawa perubahan. Dan siapa yang paling nggak suka dengan perubahan? Orang yang sudah memang terlanjur makan dari kezoliman. Orang-orang yang memang sudah terlanjur diuntungkan dari kezoliman. Mereka diuntungkan dari ekonomi yang nggak fair. Mereka diuntungkan
daripada tata sosial masyarakat yang nggak fair. Mereka diuntungkan daripada transaksi-transaksi yang sangat nggak fair. Mereka diuntungkan dengan penghormatan berlebihan, dengan pemikiran-pemikiran yang menguntungkan mereka, seperti tentang majikan dan budaknya, seperti kemudian bahwa budak tidak punya equal rights kepada majikannya, dan segala macamnya. Maka ini yang kemudian yang terjadi. Nah, artinya kalau Anda mulai untuk naik ke atas untuk menyampaikan syariat, di situ titik pasti orang-orang tidak akan suka. Tapi permasalahannya adalah kalau kita tidak sampai ke dalam titik ini, kita nggak bisa membuahkan sesuatu. Karena kalau kita ingin sampai berbuah, berarti memang harus menegakkan amal-amal soleh sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan tentunya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah hubungan antara akar, lalu kemudian batang, atau kemudian cabang, lalu kemudian kepada buah-buahnya. Syariat Islam itu bersifat total. Syariat Islam itu bersifat menyeluruh. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita melaksanakan Islam kalau seandainya kita tidak dalam level yang totalitas? Jawabannya bisa. Ya, tapi ya itu, nggak total. Sedangkan yang Allah minta daripada kita harus total. Karena kita hamba Allah 24/7. Kita hamba Allah 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau 7 hari sepekan. Maka ketika menjadi hamba Allah 24/7 itu ya ketaatannya harus total pula.